subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Meet again with me, Miss English, in our channel. Hello Miss English. Di channel ini kita mempelajari tentang bentuk-bentuk bahasa Inggris, bentuk-bentuk tenses, bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris dalam tenses. Ya, kita belajar tentang bahasa Inggris ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang present tense. Simple present adalah kalimat sederhana yang diucapkan pada waktu sekarang. Dalam bahasa Inggris kita mengenal bentuk-bentuk waktu. Ada waktu sekarang, ada waktu kemarin, dan ada waktu besok. Jadi saat kita belajar bahasa Inggris atau kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita tidak perlu banyak kata untuk menjelaskan kapan sih kita melakukan hal tersebut. Karena dengan memasukkan aturan-aturan grammar ini seperti tenses lawan bicara kita paham bahwa itu terjadinya kapan sih, apakah sekarang atau kemarin atau besok gitu. Selain daripada itu, simple present juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu general truth, yaitu mengungkapkan fakta. Faktanya gimana? Wanita melahirkan, gak mungkin kan kalau laki-laki yang melahirkan. Jadi ini pasti menggunakan present tense. Cirinya present tense itu apa? Verb 1. Di sini woman gives birth. Gives ini adalah verb 1. Nanti ada aturan-aturan seperti penambahan s dan lain sebagainya akan kita bahas selanjutnya. Lalu manusia berjalan dengan 2 kaki. Semuanya orang manusia pasti berjalan dengan 2 kaki. Nah, ini general truth, yaitu man walks on foot. Walks-nya di sini adalah verb 1. Kuda mempunyai 4 kaki, kalau orang 2 ya. Kalau kuda mempunyai 4 kaki, the horse have 4 legs. Di sini cirinya itu have ya. Jadi simple present itu menggunakan verb 1. Lalu selain general truth atau pengungkapan kebenaran, ada juga habitual action, yaitu kebiasaannya yang kita lakukan sehari-hari. Seperti saya selalu bangun pagi, saya selalu bangun kesiangan, saya tidur setiap hari, saya makan setiap hari, dan lain sebagainya. Semuanya menggunakan verb 1. Contohnya, I always wake up early. Nah, di sini wake up-nya ini verbnya, verb 1. I always wake up verb 1. Every day I take a nap. Take ini verb 1. Kita bahas ya lebih dalam. Nah, untuk formnya sendiri, di sini ada 3 ya. Kita akan pelajari 3, bagaimana cara membentuk kalimat positif, bagaimana cara membentuk kalimat negatif, dan bagaimana cara membentuk kalimat tanya atau interrogatif. Di sini untuk kalimat positif sendiri, subject plus verb 1 ada penambahan s dan es, lalu object. Come on. Nah, SPO atau subject predicate object. Ini susunan kata dalam bahasa Inggris. Mirip juga seperti susunan kata dalam bahasa Indonesia, subject predicate object. Perbedaannya, kalau bahasa Indonesia itu tidak terlalu mempedulikan tentang predikat atau kata kerja. Sementara untuk bahasa Inggris, sebuah kalimat itu lengkap bisa dikatakan kalimat kalau di dalam kalimat itu mengandung subjek dan predikat atau kata kerja. Kita lihat contohnya. Nah, di sini untuk aturan kata kerja itu sendiri, I, you, we, they, subjeknya ini, dia menggunakan verb 1. Nah, untuk she, he, ya, dia menggunakan verb 1 ditambahkan s atau es. Nanti akan saya perjelas lagi ya. Nah, selain dari kata kerja, dalam sebuah kalimat tidak mungkin ya kita hanya membentuk kata kerja saja. Jadi subjek langsung kata kerja, kan ada kata sifat, ada noun, ada juga adverb. Nah, itu tidak semuanya menggunakan kata kerja. Bagaimana caranya agar bisa menjadi sebuah susunan kalimat bahasa Inggris yang diakui? Karena susunan kalimat bahasa Inggris itu harus terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Maka di sini ada aturannya. Yang bukan kata kerja, maka I mendapatkan kata bantu am.
You, we, they, kata bantunya are. She, he, it, kata bantunya is. Dalam kalimat positif ini, atau present tense, dalam semua kalimat dalam tenses yang menggunakan kata kerja, yang menggunakan bukan kata kerja, am, or is, atau kata bantu yang lainnya itu tidak memiliki arti, selain hanya untuk memberikan kata bantu aja, agar kalimat tersebut bisa sesuai aturan grammar, yaitu harus memiliki subjek, predikat, dan objek. Jadi kita harus jeli ya dalam melihat contoh-contoh kalimat. Ini ada artinya nggak nih em? Kalau disandingkan dengan kata selain kata kerja atau kata kerja. Nah, kalau disandingkan dengan kata kerja itu ada berarti, tapi itu di tenses yang lain. Nah, untuk sekarang kita mempelajari simple present sendiri yang paling mudah ya, karena hanya menggunakan subjek dan verb satu. Selanjutnya objek complement. Di sini ada aturan-aturan pakainya. Kita lihat contohnya. Saya bekerja, I work. I work sendiri itu adalah kata kerja ya, predikat. Jadi tinggal memasukkan saja I work. Saya bekerja, selesai. Karena di sini terdiri dari subjek dan predikat. Lalu selanjutnya saya pintar. Nah, pintar ini setelah subjek, pintar ini bukan kata kerja, tetapi adjektif, kata sifat. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengikuti aturan kalimat dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan kata bantu. Kata bantu dari I sendiri adalah am. Jadi, I am smart. Saya pintar. I am di sini tidak memiliki arti, bukan saya adalah pintar, tapi hanya kata bantu agar kalimat saya pintar ini bisa sesuai aturan dari grammar sendiri ya. Selanjutnya, Andi mencuci bajunya. Andi washes his clothes. Nah, di sini washes sendiri base-nya adalah was. Kenapa ada tambahan is? Di sini ada aturannya. Kita lihat. Selanjutnya, paman saya bekerja. My uncle works. Di sini juga ada penambahan is ya. Kalau my uncle ini dijadikan kata ganti, digantikan oleh he. Jadi he di sini menambahkan s. Di sini washes karena dia sini Andi. Berarti kalau Andi ini digantikan oleh he. He berarti setelah verb 1 harus s atau is. Nah, di sini aturan di sini sendiri is digunakan untuk she, he, it apabila kata tersebut akhir dari kata kerja tersebut berakhiran ss, sh, ch, x, dan o. Kita lihat di sini ya. Andi mencuci bajunya. Andi washes his clothes. Menggunakan es karena kata kerja ini atau predikat ini berakhiran s dan h. Berarti menjadi ditambahkan es. Nah, sementara ini my uncle works. My uncle ini dirubah menjadi he ya. Kata gantinya, kalau diganti katanya menjadi he. Jadi ditambahkan s. Yang sh ini, sh, ss, ch ini es ya. Kalau selainnya dia menambahkan s. Davina cantik. Davina is beautiful. Ya, seperti ini, cantik ini bukan kata kerja, tetapi kata sifat. Jadi seperti tadi aturannya, kalau kata sifat untuk memenuhi aturan grammar, maka harus menggunakan kata bantu. Kata bantu dari Davina, Davina kalau dirubah menjadi she. Jadi berarti kita untuk memenuhi aturan grammar, Davina cantik ini kita harus pakai kata bantu. Kata bantunya ini adalah is, karena Davina kalau diganti menjadi she, dia menjadi is, kata bantunya is, Davina is beautiful. Selanjutnya, Sabrina pergi ke sekolah. Sabrina goes to school. Sabrina ini kalau diganti menjadi she. Di sini sesuai aturan, kalimat kata yang berakhiran o kalau bertemu dengan
subjek she, he, it, maka harus ditambahkan es. Sabrina goes to school. Jadi berbeda. Kalau di sini subjeknya saya atau kamu. Dia menggunakan verb 1, tidak perlu embel-embel es ataupun s. Jadi kalau misalnya di sini saya, I go to school. Dikarenakan di sini Sabrina yang kata gantinya she. Jadi O-nya di sini harus ditambahkan es. Selanjutnya kita akan mempelajari negatif. Bagaimana cara mengubah positif menjadi negatif di present tense. Di sini ada rumusnya ya. Subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. Lengkap ya. Nah, di sini ini bentuk kalimat positif yang tadi ya. Saya bekerja di bank. I work at bank. Bagaimana cara mengubahnya menjadi kalimat negatif? Dengan memasukkan rumus ya. Saya tidak bekerja di bank. Subject I do not work at bank. Do not ini bisa disingkat menjadi don't. I don't work at bank. Saya tidak bekerja di bank. Selanjutnya kita lihat ya di sini. Untuk kalimat ini em ini hanya untuk kalimat nominal ya, bukan kata kerja. I, you, we, they menggunakan do, she, he, it menggunakan does. Oke. Di sini saya pintar. I am smart. Karena ini bukan kata kerja. Pintar ini bukan kata kerja. Smart bukan kata kerja. Maka tidak memerlukan bantuan. Karena dia di sini udah pakai kata bantu em ya. Jadi untuk membentuknya kita tinggal menambahkan not setelah kata bantu em. Saya tidak pintar. I am not smart. Selanjutnya, Andi mencuci bajunya. Andi washes his clothes. Ini dalam bentuk kalimat positif. Kita lihat bagaimana penggunaan kalimat negatif. Andi tidak mencuci bajunya. Andi doesn't wash his clothes. Nah, di sini Andi kita udah bahas tadi ya. Andi kalau diganti dia menjadi he. Nah, he harus menggunakan does. Pakai not jadi doesn't. Was tadinya washes ya, di kalimat positif washes. Di sini di negatif dia kembali ke verb base yaitu kata dasar. Menjadi was. Es-nya kemana? Es-nya sudah diwakili oleh does. Jadi does tambah not. Andi doesn't wash his clothes. Jadi gampang ya, setelah kata bantu does dia menambahkan not saja. Lalu paman saya bekerja. My uncle works. Ini dalam bentuk positif ya. Kita lihat paman saya tidak bekerja dalam bentuk negatifnya. Bahasa Inggrisnya my uncle doesn't work. My uncle ini dirubah menjadi he menggunakan does, kemudian not, does not, doesn't, work. Tadinya di sini positif ada kalimat akhiran s. Tapi untuk negatif, s ini dihilangkan, dia kembali menjadi verb base atau kata kerja dasar, karena s-nya sendiri sudah diwakili oleh does. Kita lihat untuk kalimat nominal, di nominal Davina cantik, Davina is beautiful. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat negatif, Davina tidak cantik. Ini mudah, tidak perlu penambahan do lagi karena di sini sudah menggunakan kata bantu is. Davina isn't beautiful, is not.